melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya. Misalnya, globe merupakan bentuk dari bumi. Selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Model desain pembelajaran terbagi atas beberapa macam. Di antaranya adalah model classroom meeting, atau yang kita kenal dengan model pertemuan tatap muka secara langsung antara guru dan murid. Model pertemuan tatap muka adalah pola belajar mengajar yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok. Yang kedua adalah model cooperative learning, atau model yang membagi siswa antar beberapa kelompok kecil dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Model ini memiliki beberapa karakteristik pendekatan. Di antaranya adalah yang pertama, individual accountability, yaitu sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang individu. Yang kedua adalah social skill, meliputi sikap kepekaan sosial siswa terhadap anggota kelompok yang meliputi mendengarkan maupun menghargai dari pendapat anggota kelompok. Yang ketiga adalah positive interdependence, adalah sifat yang menunjukkan saling ketergantungan satu terhadap yang lain di dalam kelompok secara positif. Dan yang keempat adalah group processing, yaitu proses perolehan jawaban permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok secara bersama-sama. Ketiga adalah model integrated learning, atau dikenal dengan istilah pembelajaran terpadu. Hakikat model pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Empat adalah model constructive learning. Model konstruktif adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan pengetahuan yang diawali dengan terjadinya konflik kognitif, beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam merancang model pembelajaran konstruktif adalah: yang pertama, mengakui adanya konsep awal yang dimiliki siswa melalui pengalaman sebelumnya. Yang kedua adalah menekankan pada kemampuan means-on dan hands-on. Yang ketiga adalah mengakui bahwa dalam proses pembelajaran terjadinya perubahan konseptual. Yang keempat adalah mengakui bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif. Dan yang kelima adalah mengutamakan terjadinya interaksi sosial. Yang kelima adalah model belajar inquiry learning. Model ini, inquiry, dapat dilakukan melalui 7 langkah, yaitu: yang pertama, merumuskan masalah; yang kedua, merumuskan hipotesis; yang ketiga, mendefinisikan istilah atau konseptualisasi; yang keempat, mengumpulkan data; yang kelima, menyajikan dan analisis data; yang keenam, menguji hipotesis; dan yang ketujuh, melalui inquiry baru. 6 adalah model quantum learning. Quantum learning merupakan pengubahan berbagai interaksi yang ada pada momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencangkup unsur-unsur belajar yang efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Dalam belajar inquiry learning ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu alami. Apa maksudnya? Bahwa buatlah pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh siswa. Berarti seorang guru itu harus membuat pengalaman umum. Yang kedua adalah seorang guru itu harus namai. Artinya, guru harus menyediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi sebagai masukan. Yang keempat adalah demonstrasikan, atau seorang guru sebaiknya menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan apa yang mereka sudah ketahui. Yang keempat adalah mengulangi. Guru harus menunjukkan cara mengulangi materi dan menegaskan "aku tahu" bahwa "aku memang tahu" kepada seluruh siswa. Yang keempat adalah rayakan.
guru seharusnya memberikan pengakuan terhadap setiap penyelesaian partisipan dan pemerolehan keterampilan dan pengetahuan siswa. Dan yang terakhir adalah model ROPES, yaitu Review, Overview, Presentation, Exercise, Summary. Yaitu dalam sistem pembelajaran ini harus melakukan review, overview, presentation, exercise, summary. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam sistem ini yang pertama harus melakukan review, artinya kegiatan mengulangi kembali pembelajaran terhadap materi sebelumnya yang disampaikan. Yang kedua adalah melakukan overview, yaitu sistem dengan seorang guru menjelaskan sistem program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah presentation, yaitu sistem dengan menyampaikan materi pembelajaran atau yang disebut juga dengan sistem inti dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah exercise, yaitu merupakan sistem dengan mempraktekkan atau menyampaikan atau memberikan kesempatan bagi kepada siswa apa yang mereka pahami dan apa yang mereka ketahui dalam proses mengajar, dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah summary, yaitu memberikan kesimpulan kepada para siswa. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan langkah-langkah pembelajaran PAI. Yang pertama adalah faktor pendukung. Adanya fasilitas pendukung dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang akan diajarkan. Misalnya tersedianya komputer untuk mata pelajaran PAI. Yang kedua adalah tingkat kompetensi guru pada suatu mata pelajaran yang harus tinggi. Satu guru mengajarkan satu mata pelajaran agar konsentrasi siswa dan guru tidak bercabang. Yang ketiga adalah situasi pembelajaran. Menyusun langkah-langkah pembelajaran akan sulit dibuat jika keadaan suatu kelas tidak bisa kondusif. Berarti harus dikondusifkan terlebih dahulu. Yang seterusnya adalah faktor penghambat dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah belum adanya rumusan tujuan dari suatu pembelajaran. Hal ini harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu seorang guru dapat menyusun langkah-langkah pembelajaran. Yang ke-B adalah tingkat kompetensi guru yang masih rendah. Yang ketiga adalah seorang guru yang pengampu yang lebih dari satu mata pelajaran sehingga dalam proses penyusunannya kurang maksimal.